Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta seminar yang sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan insya Allah segera akan kita mulai seminar kepemimpinan dengan tema membangun konsep kepemimpinan dalam Islam sesi yang kedua, setelah tadi disampaikan sesi yang pertama oleh Ustaz Jihad, dan insya Allah sesi kedua juga akan berlangsung selama 1 jam. Jadi silakan teman-teman menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, silakan mencatat sebanyak-banyaknya, dan bila ingin ada yang bertanya silakan nanti sampaikan ke panitia, dan silakan langsung ditanyakan kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Dan kepada Ustaz Jihad Hafizahullah Ta'ala kami persilakan untuk menyampaikan materinya di sesi kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa la nabiyya ba'dah. Terima kasih teman-teman semuanya yang masih antusiasme dalam seminar kita pada pagi hari ini atau diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah menjelang siang ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesempatan, waktu, keluangan dan kelapangan untuk menghadiri diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi teman-teman semuanya akan kita lanjut seminar kita atau materi kita pada pagi hari ini. Silakan di slide situ sudah dijelaskan. Yang pertama, poin yang selanjutnya yaitu mengenai tipologi kepemimpinan Islami. Jadi tipe-tipe kepemimpinan Islami itu harus apa saja? Di situ ada 4 garis besar. Karena di situ ada kata Islaminya. Yang pertama tentu harus Muslim. Itu sudah pasti. Kita semuanya Muslim. Jadi kita memiliki bekal untuk menjadi seorang leader. Kita bisa menjadi seorang yang leadership, memiliki kepemimpinan yang bagus, sehingga kita bisa menjadi leader yang Islami. Makanya dikatakan Islamic leadership. Makanya di beberapa kampus di luar negeri itu ada jurusan namanya Islamic leadership. Jadi itu masya Allah sangat bagus sekali, karena tahu kepemimpinan Islam itu sangat besar jangkauannya. Yang pertama yaitu dari tipologi itu ada yang tahu tipologi maksudnya apa artinya? Jadi teman-teman mahasiswa harus mulai tahu istilah-istilah dalam dunia perkuliahan atau dunia pendidikan. Ini kita berbicara mengenai tipologi kepemimpinan Islam. Yang pertama yaitu Muslim. Tentu kita semuanya Muslim. Syarat Muslim itu simpel ya. Ya kita tinggal bersyahadat saja sudah dikatakan Muslim. Kemudian yang kedua, memiliki keistimewaan mental. Ingat, bukan orang yang lemah mental dalam perjalanan menjadi seorang leader, seorang Islamic leader. Mentalnya harus kuat. Sebagai contoh saja, bagaimana Rasulullah SAW belajar sebagai seorang leader? Dihina, dilempar, bahkan Rasulullah itu diracuni. Bayangkan. Tapi apakah beliau menyerah? Tidak. Bahkan tentu kita tahu semuanya, malaikat Jibril memberikan memberikan pilihan kepada Nabiullah Muhammad ketika Nabi Muhammad diuji coba atau didolimi oleh masyarakatnya. Waktu itu Jibril sudah minta untuk apa? Mau kita jatuhkan gunung saja ini biar kapok gitu? Tidak seperti itu. Tapi Nabiullah Muhammad SAW memiliki mental yang sangat kuat. Ingat, ini penting sekali. Ketika kita tidak memiliki mental seorang petarung atau seorang leader, susah kita akan memimpin komunitas bahkan masyarakat. Karena memimpin diri kita saja kita tidak mampu ketika mental kita lemah. Kemudian yang ketiga yaitu derajat rohaniyah. Ada yang tahu derajat rohaniyah itu apa? Keilmuan Islamnya harus bagus. Kemudian
kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat erat. Ingat, Allah itu dekat. Ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membahas terlalu banyak di sini. Bahkan pada saat ini saja, di dalam majelis ini, majelis ilmu ini, kita dekat dengan Allah. Kita dinaungi malaikat. Kita diberikan rahmat dan lain sebagainya. Banyak keutamaannya. Salah satu perluasan daripada derajat kerohanian, yaitu orang yang benar-benar memiliki kedekatan yang erat, memiliki ibadah yang sangat kuat. Kemudian yang keempat, kemampuan jasmani. Ingat, leader-leader Islam, pemimpin-pemimpin Islam di masa lalu, kalau kita lihat histori, mereka memiliki jasmani yang sangat mantap. Contohnya, kembali kepada Rasulullah SAW. Sebagai contoh, apakah Rasulullah SAW lemah secara jasmani? Tentu tidak. Rasulullah berperang ketika memimpin para sahabat paling depan. Rasulullah bahkan kena panah sampai giginya rompal. Apa Rasulullah pingsan? Apa Rasulullah kemudian mundur? Tidak. Tidak. Kemudian Rasulullah diracun oleh orang Yahudi sampai 2 tahun. Apa jasmaninya lemah? Tidak. Rasulullah tetap menghadapi itu. Jelas sekali. Jadi 4 kriteria pokok ini harus kita miliki. Muslim, pasti kita muslim. Kemudian mental kita harus kuat. Kemudian yang keempat, kedekatan kita, selalu minta pertolongan kepada Allah SWT. Derajat kerohanian kita itu harus tangguh, harus dekat kepada Allah. Kemudian jasmaninya juga harus kuat. Kemudian next. Nah, dari 4 poin itu kita breakdown menjadi, coba berapa poin di situ? Ada 9, bahkan 10 poin. Yang pertama, kekuatan fisik. Jelas, kekuatan fisik dan syaraf. Ada orang itu fisiknya bagus, tapi syarafnya lemah. Maka demikian itu membuat beberapa indera penglihatannya atau indera yang ada dalam tubuhnya itu melemah. Itu hanya orang-orang yang hanif, yang benar-benar memiliki keistimewaan yang bisa menjadi seorang pemimpin dalam keadaan fisik atau syarafnya kurang bagus. Tapi rata-rata pemimpin itu memiliki fisik dan syaraf yang lengkap serta bagus. Kemudian yang kedua, penghayatan arah dan tujuan. Ingat, ini skill berkaitan dengan mental. Ketika mental kita kuat, coba sebagai contoh lagi, Rasulullah SAW kalau seandainya mentalnya lemah, tidak mungkin Islam itu memiliki arah dan tujuan pada saat ini. Tidak mungkin. Ketika lemah, berarti arah dan tujuannya sudah tidak jelas. Ini masuk ke ranah mental. Kemudian yang ketiga, antusiasme. Ingat, dakwah Rasulullah SAW sebagai pemimpin sangat antusias bahwa dakwah Islam akan menjadi luas. Dakwah Islam akan menjadi sukses. Itu jelas, antusiasme seorang pemimpin harus kuat terhadap apa yang dia pimpin, terhadap tujuan-tujuan yang akan dia capai. Antusiasme harus kuat. Kemudian selanjutnya, keramah tamahan. Semuanya sudah masuk di bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin, yaitu beramah tamah, yaitu halus layyin bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu sangat jelas sekali. Beramah tamah. Rasulullah SAW ketika menghadapi pemimpin yang dolim seperti apa, Masya Allah disurati dengan kata-kata yang sangat indah. Bahkan kita flashback lagi, bagaimana Nabiullah Musa berhadapan dengan Fir'aun. Di Al-Quran dijelaskan Nabi Musa tidak berkasar-kasaran. Beliau kok berakhlak. Beliau berlemah lembut, memiliki kata-kata yang indah untuk diucapkan, sehingga orang itu akan mudah untuk kita tarik atau terpengaruh dengan nilai-nilai leadership kita. Itu jelas ya. Kemudian yang selanjutnya itu integritas. Tentu ketika kita menjadi pemimpin yang tidak berintegritas akan lemah. Pemimpin yang senangannya bohong, ngumbar janji. Apa Rasulullah SAW pernah janjinya tidak ditepati? Tidak pernah. Beliau salah satu orang yang memiliki sifat amanah.
memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi keadilan, benar-benar berintegritas. Kemudian yang selanjutnya memiliki keahlian teknis. Tentu Rasulullah SAW berstrategi. Sebagai contoh, ketika perang, Rasulullah SAW selalu mengatur strategi. Ketika para pemanah diutus untuk di atas bukit, itu salah satu strategi beliau. Kemudian kenapa beliau selalu di depan? Itu salah satu strategi beliau untuk memberikan semangat kepada para sahabat. Karena waktu itu para sahabat kan lemah. Secara keimanan mereka belum terlalu matang sebelum digenjot seperti itu kan mereka lemah. Lemahnya kenapa? Seolah-olah berperang dengan jumlah yang sedikit melawan jumlah yang banyak itu tidak akan menang. Tapi di situ peran seorang leader Nabiullah Muhammad SAW membuat meyakinkan para sahabat. Bukan hanya dari perkataan, dari strategi beliau, dari sepak terjang beliau, dari perilaku beliau. Kenapa beliau sampai di depan? Kenapa beliau harus terluka? Kenapa beliau mengatur strategi? Ini salah satunya. Secara teknis beliau sangat memahami itu. Nah, kemudian selanjutnya kemampuan mengambil keputusan. Semuanya tercermin di dalam diri Nabiullah Muhammad SAW. Nabiullah Muhammad itu sebagai leader yang benar-benar dianugerahi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan beliau itu wahyu. Di Al-Qur'an dijelaskan seperti itu ya. Wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengambilan keputusan beliau itu sangat bijak sekali. Sangat bijak. Kemudian ini kita belum berbicara tentang histori daripada Islamic leadership setelah Rasulullah SAW. Karena tantangannya berbeda-beda. Karena ini sangat dalam sekali. Kenapa demikian? Tadi panitia sudah saya sounding. Jadi ketika nanti ada lanjutan lagi mengenai seminar kita berkaitan dengan leadership, nanti kita berbicara dengan histori, sejarah bagaimana kepemimpinan di dalam Islam. Karena itu sangat dalam sekali. Kita berbicara tentang biografi seorang pemimpin. Itu sangat jelas. Nanti kita berbicara dengan keilmuan beliau, tata kelola beliau, manajerial beliau, strategi-strategi beliau sebagai seorang pemimpin. Itu sangat detail sekali. Jadi teman-teman semuanya selanjutnya yaitu intelijensi. Tidak ada yang mengalahkan kecerdasannya Nabiullah Muhammad SAW. Kita harus cerdas. Beda orang pintar dengan orang cerdas. Ingat ya. Makanya di sini disebutkan bukan smart, tapi intelijen. Cerdas. Kalau orang pintar itu belum tentu cerdas. Pintar itu pertama bisa karena dia cuma rajin menghafal. Beda sama orang cerdas. Kalau orang cerdas itu biasanya tidak perlu banyak menghafal, tapi dia memahami suatu masalah. Itu ada perbedaan-perbedaan. Itu hanya perbedaan simpelnya saja antara intelijen dengan orang yang sekedar pintar. Itu beda sekali. Arti kata intelijen di sini sangat luas. Kemudian yang selanjutnya keterampilan memimpin ya. Jadi seni dalam memimpin juga harus kita dalami, harus kita kuasai. Kemudian yang terakhir yaitu kepercayaan. Jelas, kalau kita tidak memiliki kepercayaan, tidak bisa membangun kepercayaan, kita tidak akan bisa menjadi seorang leader. Kita tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin. Contoh simpel, presiden kita ini tidak mungkin jadi presiden kecuali tanpa memiliki kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat. Itu membuktikan, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kepercayaan sehingga beliau atau orang-orang ini dituju untuk menjadi seorang pemimpin. Itu jelas. Ketika kepercayaan itu muncul, maka komunitas, staf, bawahan, customer dan lain sebagainya, baik itu santri, karyawan, akan menunjuk dia sebagai pemimpin karena memiliki kepercayaan yang dibangun oleh seorang tersebut. Contoh lebih konkret, bayangkan ketika peletakan Hajar Aswad waktu itu.
Kalau Nabiullah Muhammad tidak intelijen dan tidak memiliki kepercayaan di komunitasnya waktu itu, tidak mungkin Nabi Muhammad untuk memberikan keputusan bagaimana cara memindahkan Hajar Aswad waktu itu. Jelas ya? Nah, ini contoh realnya. Kemudian next. Oh ya, back dulu. Ada kata-kata terakhir di situ. Nah, kepatuhan dan kepengikutan tetap dalam koridor komitmen terhadap prinsip Islam. Kata-kata di situ menjadi tolak ukur. Tolak ukurnya gini, dari yang kita breakdown dari 4 kemudian menjadi 10, itu semuanya akan sia-sia ketika bertentangan dengan prinsip Islam. Ingat ya, prinsip Islam. Karena prinsip Islam itu sangat luas, berarti mencakup dengan hukum Islam secara keseluruhan. Jelas? Karena leadership, kepemimpinan seorang leader itu salah satu daripada poin daripada kita berislam. Itu hanya satu poin saja. Dan satu poin ini jangan sampai mencederai konsep-konsep hukum di dalam Islam. Itu jelas sekali. Makanya dari awal tadi kita sudah menyebutkan jangan sampai seorang Islamic leader itu keluar daripada konsep-konsep Islam. Itu sangat jelas sekali. Next. Nah, ini yang penting untuk saat ini. Ini sangat penting sekali. Ada 4 poin di sini. Kita bisa lihat. 4 poin inilah menjadi tolak ukur kesuksesan seorang leader. Seorang leader itu harus menguasai apa? Sehingga apa yang dia pimpin itu sukses. Itu. Di sini ada 4. Yang pertama, managerial skill. Kita bilang seperti itu. Bagaimana manajemennya. Kemudian yang kedua technical skill. Kemudian yang ketiga interpersonal skill. Kemudian yang keempat strategic skill. Ini poin penting dalam seorang pemimpin, harus menguasai 4 poin ini. Dia harus memiliki keterampilan. Yang pertama, keterampilan manajerial. Coba kita bayangkan, kalau seorang pemimpin tidak menguasai manajemen, maka yang dipimpin itu akan hancur. Itu jelas. Sebagai contoh konkretnya, Masya Allah, para khulafaur rasyidin, manajerialnya sangat bagus sekali. Dari pembentukan zakat, pengelolaan harta, pengelolaan institusi. Sebenarnya institusi itu udah ada di zaman Nabiullah Muhammad. Manajerial dalam bidang keilmuan. Kemudian pada zaman khalifah siapa, nanti manajerialnya terfokus di apa? Semuanya detail. Secara pengaturan dia harus mumpuni, memilah-milah masalah, memilah-milah strategi yang akan dijalankan. Itu salah satu bentuk manajerial kita. Jangan sampai kocar-kacir, jangan sampai kita tuh bisanya hanya menyuruh. Kalau simpelnya gitu, jangan cuma bisa kita hanya menyuruh, memberikan intervensi, tapi berikanlah solusi. Kalau bahasa sekarang harus solutif, harus orang yang bisa memberikan solusi. Itu salah satu contoh ketika kita manajerialnya bagus, tata kelolanya bagus. Kemudian selanjutnya yaitu keterampilan teknis. Nah, sebelum masuk ke keterampilan teknis, managerial skill ini luas, sangat luas. Saya di sini ada 5 poin penting sebenarnya yang berkaitan dengan manajerial. Yang pertama, yang berkaitan dengan plan, perencanaan. Apa yang akan kita capai? Itu. Yang pertama yang berkaitan dengan managerial skill, yang pertama yaitu perencanaan. Kemudian yang kedua kebutuhan sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga, operasional plan. Ada yang tahu operasional plan itu apa? Yang berkaitan dengan anggaran. Itu operasional plan. Kemudian yang keempat berkaitan dengan apa? Ada yang tahu? Selain anggaran, itu apa? Program kerja. Itu.
Kemudian selanjutnya yaitu MONEV, monitoring dan evaluasi, yang berkaitan dengan manajerial. Jadi MONEV, monitoring dan evaluasi. Untuk apa? Sebagai apa? Pengembangan organisasi. Jadi organisasi yang mau berkembang, suatu wadah yang akan kita pimpin, ketika kita tidak melakukan MONEV, monitoring dan evaluasi, cenderung kita akan berjalan di tempat. Cenderung akan berjalan di tempat. Coba sebagai contoh konkret, ketika Nabiullah Muhammad SAW setiap kali memenangkan peperangan, beliau selalu meningkat karena ada evaluasi. Contohnya, kemarin ini ada yang ngeyel turun dari gunung, dibilang suruh di gunung untuk mana? Ngeyel. Nah, itu salah satunya bentuk evaluasinya, monitoring dan evaluasi. Karena kalian ini berkaitan dengan manajemen education, ada institusi yang nanti kalian akan manage, kalian sebagai manajerialnya. Nah, ini hati-hati, kalian harus sering, bahkan kalau di perguruan tinggi itu kita dicontohkan untuk 3 kali MONEV. MONEV di awal, MONEV di tengah, dan MONEV di akhir. Dan itu akan menjadikan kita institusi yang mapan ketika kita menjadi seorang leader yang menerapkan monitoring dan evaluasi untuk pengembangan institusi. Ini penting dan itu dinilai di dalam dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan keterampilan teknis. Nah, ini cukup penting juga, karena kalau kita tidak menguasai teknis di lapangan, ya tentu kita tidak akan tahu apa-apa, hanya sering memberikan kebijakan tanpa melihat kemampuan teknis yang ada di lapangan. Itulah kenapa kita harus menguasai teknis juga. Dan contoh simpelnya kalian di sini, kalian sudah tahu teknis di lapangan seperti apa, di pesantren kita seperti apa, di kelas kita seperti apa, di cabang-cabang seperti apa. Karena kita memiliki banyak cabang, ya, ada 26 cabang. Bayangkan 26 cabang sekolah menengah yang nanti akan kalian pimpin. Kalau kalian tidak memiliki keahlian dalam teknis, tentu kalian akan kelabakan. Tentu akan cenderung stuck, mundur, bahkan bisa hilang, bahkan bisa ditutup ketika kita tidak memahami teknis di lapangan seperti apa. Itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Interpersonal skill. Ini berkaitan dengan komunikasi. Jadi komunikasi itu pertama dibangun secara individu, personal. Makanya di situ disebutkan ada interpersonal skill, pendekatan hati ke hati, person ke person. Pahami lawan bicara Anda, pahami customer Anda, pahami mahasiswa Anda, pahami murid-murid Anda, pahami partner kerja Anda, pahami bawahan-bawahan Anda. Itu semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh, datang seorang kepada Nabi SAW dan, "Ya Rasulullah, ausini, nasihati aku." Ada yang disuruh apa? La tahdab. Jelas. Kemudian di sisi lain ada yang disuruh yang lain lagi. Padahal sama-sama minta nasihat. Tapi karena beliau memiliki interpersonal skill yang bagus, sehingga ketika seseorang itu meminta nasihat, meminta arahan, sebagai seorang leader harus bisa menentukan arahan yang tepat untuk bawahannya. Karena kalian nanti akan memimpin institusi. Ingat, ini sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya yang keempat apa? Keterampilan strategis. Ini strategis namanya. Contoh lagi, nanti saya contohkan Nabiullah Muhammad SAW, contohnya real ya. Ketika menyurati para pemimpin, ingat, pemimpinnya yang disurati. Jadi itu strategis sekali. Ketika pemimpin itu Islam, maka bawahannya juga akan Islam. Simpelnya seperti itu. Itulah kenapa strategis sekali. Sebagai contoh lagi, institusi kita, Stigma, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah kita, itu sangat mudah memiliki izin. Sangat mudah izinnya turun.
Berbeda dengan institusi-institusi lain yang sekelas dengan kita, yang umurnya tidak jauh berbeda dengan kita. Mereka sangat susah mendapatkan izin operasional. Tapi kita bisa dengan cepat. Karena apa? Kita memiliki apa? Keterampilan strategis. Pemimpin kita datang kepada orang-orang penting di pemerintahan. Pemimpin kita membangun relasi ke orang-orang di pemerintahan. Pemimpin kita berdakwah di lingkup pemerintahan. Kita menerapkan nilai-nilai keislaman di dalam komunikasi dengan pemerintahan. Itu jelas, itu strategi kita. Kemudian contohnya lagi, saya di sini yang diamanahi oleh yayasan dan beserta tim ini membangun strategi juga untuk apa? Agar izin universitas Islamic University bin Bas ini bisa turun. Contoh, saya harus akrab dengan orang-orang di BAN PT. Ada yang tahu BAN PT? Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Saya harus akrab dengan orang-orang di sana. Saya harus memegang orang-orang penting di sana. Itu strategi saya. Kemudian saya harus akrab orang-orang di L2 Dikti. Jadi lembaga-lembaga pemerintah, perwakilan pemerintah, perpanjangan pemerintah yang ada di Jogja dalam perihal pengelolaan perguruan tinggi, saya harus akrab. Saya membangun relasi ke sana. Saya berkomunikasi ke sana. Itu strategi saya. Kemudian strategi secara dokumen. Saya harus mencari dokumen yang valid. Dokumen yang tidak plagiarisme. Sehingga apa? Ketika nanti dokumen ini saya ajukan ke pemerintah, ketika dokumen ini nanti saya upload untuk izin, dokumen ini langsung diterima, tidak ada revisi. Dengan cara apa? Kita mencari dokumen-dokumen yang bagus, kemudian kita pelajari, kemudian kita tuangkan dengan sesuai dengan kebutuhan kita di institusi. Dan ini terjadi. Akreditasi perguruan tinggi kita, khususnya di Stigma, itu sangat lancar sekali. Karena apa? Kita memiliki strategi yang bagus. Secara dokumen kita mencari rujukan. Oh, rujukan ke kampus-kampus besar. Kemudian kita adopsi, kita cerna, kemudian kita tuangkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita panggil orang ahli untuk mereview, kemudian kita revisi, kemudian direview lagi, kemudian direvisi, kemudian dinilai. Dan itu nilainya bagus. Kemarin kita berbarengan dengan 3 kampus. Kampus PTKIS namanya, Perguruan Tinggi Swasta Keagamaan Islam. Kita nyebutnya seperti itu karena kita swasta. Dari 3 ini, revisi kita itu ketika direview hanya dalam waktu 5 menit. Bayangkan, waktu itu saya menghadiri acaranya di Kaliurang. Jadi profesor itu datang melihat dokumen kita. Profesor, ingat ya, yang menilai itu profesor, jadi tidak sembarangan. Datang, mana? Ketika kita datang diminta mana dokumennya, kita serahkan dokumen kita. Setelah dicek 5 menit selesai. Kita kaget, 5 menit selesai. Tapi yang lain ini sampai jam 12 malam. Dari habis Isya sampai jam 12 malam. Itulah ketika seorang leader tidak memiliki keterampilan dalam apa di sini? Strategi. Ini sangat penting sekali. Dan ini kita terapkan, alhamdulillah. Ini kita terapkan. Kita harus memiliki strategi. Jangan mau berani sementing melaku, jangan. Hati-hati. Kalau nanti sementing melaku, perang-perang yang sudah dilalui oleh pendahulu kita itu tidak akan pernah menang tanpa melakukan atau menganalisa strategi yang akan diterapkan. Mustahil. Ada strateginya. Jadi kita harus memiliki skill dalam berstrategi. Jelas ya? Jelas. Oke, next. Nah, di sini ada syarat-syarat yang harus kita penuhi sebagai seorang pemimpin yang Islami. Karena tentunya beda pemimpin Barat dengan pemimpin Islam. Pemimpin umum beda dengan pemimpin yang memang notabene memiliki kekhususan di bidang Islam, memiliki kekhususan di bidang pesantren, memiliki kekhususan di bidang-bidang yang memang tidak bisa dilakukan di luar daripada Islam itu sendiri. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama tentu kita memiliki akidah yang salimah.
Kita memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, sesuai dengan apa? Manhaj kita, salafus soleh. Nah, seperti itu. Kemudian kecakapan. Kita juga itu tadi. Sebenarnya ini breakdown dari yang atas-atas tadi, tapi di sini lebih spesifik lagi. Ketika kita menjadi seorang pemimpin yang Islami, maka kita harus cakap. Nih, di situ memasuk cakap di sini secara manajerial bagus, kemudian administrasi juga bagus. Ingat ya, untuk saat ini administrasi itu sangat diperlukan. Siapa bilang dulu Islam itu secara manajerial jelek? Tidak. Pembukuan Islam itu yang paling bagus. Justru pembukuan yang paling pertama yang paling bagus Islam. Mau contoh konkret, Al-Quran siapa yang membukukan? Zaman para sahabat dulu, bahkan zaman Nabi Muhammad sudah dikumpulkan, sudah diadministrasikan dalam bentuk tertulis. Bayangkan, Eropa waktu itu belum punya, Barat waktu itu belum punya. Kita dari zaman Nabi Muhammad saja sudah diajarkan bagaimana kita beradministrasi yang baik, bagaimana kita mendokumenkan sesuatu dengan baik. Bahkan di dalam undang-undang kita, contohnya kita berhutang aja harus ada saksi dan terus tertulis. Bayangkan, itu yang sekarang diadopsi oleh bank-bank konvensional sekarang. Tapi dari dahulu sudah ada. Itu jelas sekali. Kecakapan di sini sangat luas. Jadi jangan pernah bilang Islam itu bukan agama yang tidak mencakup secara keseluruhan. Itu sangat salah. Sangat salah. Karena ingat, dalil itu bukan hanya secara tekstual, tapi kontekstualnya juga. Kemudian bahkan dari perilaku Nabi Muhammad SAW itu bisa sebagai dalil dalam Islam. Itu sangat jelas sekali. Secara administrasi kita sudah diajarkan dari zamannya Nabi Muhammad SAW. Itu sangat jelas sekali. Kemudian ilmu, kita harus mengilmui, kita harus tahu ilmunya, kita harus mau belajar, kita harus membuka diri. Jangan hanya belajar di satu bidang ilmu. Menyeluruh, Islam itu menyeluruh, semua ilmu ada. Nabi Muhammad bukan hanya dari segi keagamaannya saja, bukan hanya dari segi hukum Islamnya saja. Bagaimana beliau menjadi seorang psikolog, bagaimana beliau menjadi seorang administrator, bagaimana beliau menjadi seorang yang komunikatif, bagaimana beliau menjadi seorang leader yang amanah. Semuanya ada. Semua ada ilmunya, bisa dipelajari. Jangan sampai kalian ini menutup diri. Jangan sampai kita ini merasa puas dengan satu ilmu. Sebagai contoh, ilmuwan-ilmuwan kita, mungkin ini anak STK sudah saya ajari kemarin di kelas. Saya membuat program, diantaranya itu program tentang ulama-ulama kita zaman dahulu yang memiliki disiplin ilmu yang sangat kuat. Sangat kuat, ingat. Itu banyak sekali contohnya ulama-ulama kita terdahulu. Mereka bukan hanya fokus di bidang fikih, tapi ada ilmu tafsir, ada astronomi, ada matematik, ada mantik, dan lain sebagainya. Ulama itu tidak terfokus hanya dengan satu ilmu. Itu contohnya banyak sekali. Cari ulama-ulama Islam yang fokus di dunia kesehatan. Ketika kita telaah biografinya, itu tidak hanya fokus dalam kesehatan. Karena hukum Islam lah yang memayungi mereka, menjadi pondasi mereka, sehingga keluarlah disiplin ilmu-ilmu yang lainnya. Sebagai contoh, kita dituntut untuk bersih, bersuci. Dari situlah kenapa ada perawat, kenapa ada kesehatan, dan lain sebagainya. Ini serapannya ada di sini. Makanya ulama-ulama terdahulu tuh masya Allah sekali. Tidak hanya fokus di satu bidang, karena mereka benar-benar memahami bagaimana esensi berislam itu sendiri. Sangat luas. Jadi waktu zaman dahulu mereka sangat mudah sekali membantah orang-orang filsafat, sangat mudah sekali membantah orang-orang ahli kalam. Karena mereka Mereka juga tahu, mempelajari itu, dan mereka ahli. Gitu. Bukan menjadikan suatu halangan, tapi menjadikan batu loncatan mereka.
alat bagi mereka. Jadi mereka itu sangat Masya Allah sekali. Ibnu Taimiyah, apa disiplin ilmunya hanya satu? Tidak. Beliau salah satu orang yang mahir di bidang filsafat. Ada yang filsafat di sini luas, bukan filsafat ketuhanan. Kalau filsafat ketuhanan tentu kita menolaknya. Filsafat itu wisdom. Dan Masya Allah, Ibnu Taimiyah ketika berdebat dengan ahli kalam selalu menang. Bahkan ketika beliau meninggal apa? Ahli kalam, orang-orang filsafat pada waktu itu sangat apa? Sangat kecewa, sangat bersedih ketika Ibnu Taimiyah meninggal. Itu sebagai contoh disiplin ilmu yang sangat bagus, disiplin ilmu yang sangat luas. Seperti itu. Jelas ya? Kemudian selanjutnya akhlak. Ini yang terakhir yaitu akhlak. Tentu semuanya itu akan sia-sia ketika kita tidak berakhlak dalam berleadership, dalam berkepemimpinan sebagai seorang leader. Ketika akhlaknya tidak dipoles dengan bagus, tidak dikedepankan, kemudian tidak menerapkan nilai-nilai islaminya sehingga menjadi orang yang berakhlak, maka akan susah untuk beradaptasi, maka akan susah untuk mencari massa, maka akan susah untuk mencari pengikut. Karena salah satu syarat kenapa leader itu ada yaitu memiliki pengikut. Itu kalau tidak memiliki pengikut ya kita bukan menjadi seorang leader, hanya leader diri kita sendiri. Tapi untuk mengguide seorang staff, customer, kemudian bawahan dan lain sebagainya, itu tentunya pertama itu dengan akhlak. Itu sangat penting sekali. Berakhlaknya yang bagus, berakhlaklah yang tepat. Ini penting ini. Berakhlaknya dengan akhlak yang tepat. Hati-hati. Kadang seseorang itu ketika kita berakhlak yang Masya Allah ini, tapi tempatnya salah, itu justru menjadi bumerang. Untuk saat ini memang seperti itu. Real di lapangan seperti itu. Maka muncullah suatu ungkapan berakhlaklah dengan akhlak yang tepat. Itu tidak jarang ya teman-teman kita yang Masya Allah loh. Bahkan ada yang Masya Allah kita lihat dia lempeng, hanif, lurus, tidak pernah neko-neko, tapi tidak memiliki pengikut sama sekali. Memang kita bukan mencari pengikut, tapi ketika beliau berdakwah, beliau gagal atau kurang berhasil. Karena itu tadi, penerapan akhlaknya dia tidak tepat. Nah seperti itu. Jadi berhati-hatilah dalam berakhlak dan berakhlaklah dengan akhlak yang tepat. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Kami persilakan untuk penonton yang mau bertanya, silakan mengajukan. Mana itu mic-nya disediakan biar terdengar. Silakan yang mau nanya itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Numan Ibnu Rajab, semester 3 PDKI. Ingin bertanya, apa pendapat Ustaz tentang bagaimana jika mayoritas kaum muslimin dipimpin oleh orang-orang non-muslim atau orang kafir? Dan bagaimana sih pendapat kita atau tanggapan kita tentang sebagian orang yang berpendapat bahwa lebih baik memilih pemimpin non-muslim yang tidak korupsi atau lebih bertanggung jawab daripada memilih pemimpin muslim tapi tidak bertanggung jawab. Karena kalau misalnya orang-orang awam itu mereka memilih karena melihat pekerjaannya lebih baik atau lebih modern dan seterusnya, itu bagaimana Ustaz? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan yang Masya Allah ini diangkat lagi, karena pertanyaan ini
sudah mempengaruhi khususnya di negara kita. Dan ini saya benar-benar merasakan itu. Jadi ketika waktu saya kuliah S2 waktu itu di IUM, itu beberapa dosen saya yang memang notabene mereka itu dari negara Islam. Waktu itu beliau dari Palestina, dosen saya, berkaitan dengan yang beliau mengampu waktu itu Islamic Psychology, jadi psikologi Islam. Nah beliau tuh kaget karena beliau kan Masya Allah sekali bangga dengan negara kita memiliki mayoritas jumlah umat Islam yang sangat banyak dibandingkan negara-negara Islam yang lainnya. Karena negara-negara Islam yang lainnya itu tidak mengadopsi republik dalam kenegaraannya, tapi lebih cenderung ke berparlemennya itu tidak sama dengan kita. Kan tetapi tetap kita memiliki mayoritas muslim yang sangat luas. Nah, karena kasus pada waktu itu yaitu ramai-ramainya kita dipimpin oleh orang non muslim. Jadi waktu itu kita sebagai mahasiswa juga bingung jawab. Di antaranya yang membingungkan kita waktu itu tentu beda. Permasalahan di setiap negara itu berbeda-beda. Belum jangankan jauh-jauh kita di berbagai negara, di berbagai daerah saja itu beda-beda. Tentu beda di Indonesia bagian barat dengan di Indonesia bagian timur. Tentu di Indonesia bagian tengah berbeda dengan di Indonesia yang bagian perbatasan. Itu beda-beda sekali kondisi psikisnya, kemudian kondisi geografisnya, kemudian environmentnya juga berbeda, kemudian cara mensikapi sesuatu itu juga pasti berbeda. Nah jadi disinilah peran kita. Bagaimana mensikapi itu Ustaz? Sedangkan kita tahu sendiri masyarakat kita mayoritas itu di bagian mana dulu? Harus lebih spesifik. Mayoritas itu muslimnya memang hanya muslim yang KTP atau memang benar-benar muslim yang memang kuat dalam pemegangan hukum-hukum Islam, dalam penerapan hukum Islam. Tentu berbeda. Sangat berbeda ketika suatu daerah yang memang mayoritas muslimnya itu muslim yang kuat, itu berbeda. Di situ akan mempengaruhi setiap kebijakan yang ada, itu pasti berbeda. Makanya berbeda ketika di Saudi Arabia dengan di Indonesia, pensikapan hukumnya itu berbeda. Karena berbeda apa? Kefahaman, tingkat pemahaman daripada hukum-hukum Islam itu. Bukan hanya hukum-hukum Islam, tapi environment. Atau environment itu apa? Lingkungan mereka itu berbeda. Kondisi psikis itu berbeda. Permasalahan di sana dan sini itu berbeda. Itulah perlunya kita menjadi seorang mujtahid yang hanif, mujtahid yang handal, mujtahid yang bagus dan lurus sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat kita. Sebenarnya di situ intinya. Pensikapan kita tuh di situ. Berbeda ketika masyarakat itu sudah terbangun. Sekarang contohnya gini, ini sebenarnya perluasan daripada leadership itu sendiri. Ketika kita menjadi seorang leader untuk diri kita dan itu mapan dan bagus, maka akan melahirkan komunitas yang bagus. Kemudian ketika kita berleader di dalam komunitas itu bagus, maka akan membentuk masyarakat yang bagus. Dan masyarakat yang bagus akan, ingat, ini sebagai kaidah, akan apa? Menimbulkan atau akan menciptakan pemimpin yang bagus. Itu kaidah. Berawal dari diri kita sendiri. Tadi kembali ke pokok pembahasan kita yang pertama. Yaitu apa? Sebagai leadership, sebagai leader untuk diri kita sendiri, komunitas, masyarakat, sehingga menimbulkan apa? Memunculkan seorang leader yang apa? Yang amanah, yang islami, yang bagus. Didoakan, dijelaskan, waja'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang mutakin. Dan ini tidak mudah. Itu semuanya tercermin daripada diri kita sendiri, komunitas kita, masyarakat, sehingga muncullah orang yang akan menjadi leader yang islami. Intinya di situ.
Kita tidak membahas masalahnya ini, tapi kembalinya kepada pokok awal itu tadi. Itu tidak bisa dinafikan. Ketika personal kita bagus, kemudian komunitas kita bagus, masyarakat kita bagus, maka akan timbullah pemimpin yang bagus. Terus kenyataannya ada pemimpin yang seperti ini, bla bla bla. Iya, itu ada dua kemungkinan. Apa benar? Pertama, untuk introspeksi kepada diri kita. Apakah diri kita benar-benar sudah menjadi seorang leader yang bagus? Yang kedua, ingat, seorang yang memiliki tingkat derajat keimanan tinggi, cobaannya juga akan semakin tinggi. Itu bisa menjadi cobaan kita. Atau bisa kalau secara positif akademik, kalian sebagai pemimpin nanti di bidang akademik, itu sebagai apa? Acuan kalian untuk berbenah. Itu acuan. Makanya kelas saya atau forum saya itu saya tidak mau membuat forum yang situ bahasanya itu kita membahas hal yang negatif. Saya maunya membahas hal yang positif. Kita melihat sudut pandang itu secara positif. Makanya saya sering di forum-forum saya itu, di akhir forum saya itu mesti saya sebelum kita ada tanya jawab itu saya garis bawahi, let's talk and be wisdom, and be wise, bukan wisdom, and be wise. Silakan kita berbicara dan jadilah orang yang bijaksana. Dan bijaksana ini akan kita raih ketika kita menghilangkan hal-hal negatif kita. Karena kita berbicara ke depan, hal positif yang akan kita raih. Seperti itu. Kalau ada kesalahan, keburukan, kita cari solusi baiknya. Kalau ada kejahatan, kita cari bagaimana solusi menghilangkan kejahatan itu. Kalau apabila ada batu sandungan, kita cari solusinya bagaimana batu sandungan ini bisa kita lewati. Seperti itu. Jelas kita mencari hal yang positif di sini. Ada yang mau menyangga? Silakan. Oh, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Naldi, saya dari semester 3 BPA. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sendiri, ini pertanyaannya agak aneh. Memilih antara pemimpin kafir yang jujur tidak korupsi dengan pemimpin Islam yang korupsi. Nah, ini pertanyaannya tidak ada jawabannya. Kenapa menurut saya begitu? Karena kayak kita disuruh memilih antara buah apel dengan sawi. Tentu kita memilih apel, karena ini tidak seimbang. Artinya begini, kalaulah kita memberikan sebuah pertanyaan itu, seharusnya yang sama. Mana kita harus memilih antara pemimpin kafir yang baik dengan pemimpin muslim yang baik. Seharusnya begitu. Karena tidak semua pemimpin Islam itu buruk, ada positifnya. Dan tentu banyak pemimpin Islam juga yang baik. Tidak semua pemimpin Islam itu korupsi. Artinya di sini tidak seimbang. Nah, seharusnya kalau pertanyaannya masih antara terdapat dua pemimpin Muslim yang baik, mana disuruh pilih? Kita lihat misalnya kalau dalam sholat itu kita pilih ada sebuah imam yang hafalannya banyak. Artinya dia memiliki banyak ilmu, memiliki banyak pengalaman. Dua-duanya banyak hafalan. Kita pilih kefasihan bacaannya. Artinya apa? Yang pandai berbicara, yang satunya celat. Berarti kita pilih yang dia pandai berbicara begitu. Jadi menurut saya sini tidak ada jawabannya. Syukuran atas semoga. Insya Allah ini tanggapan yang bagus. Jadi sesuai tadi yang saya bicarakan sekitar 5-10 menit tadi, makanya saya kembali ke konsep bagaimana kepemimpinan Islam itu terbangun. Jawabannya tuh di situ. Benar, kalau jawaban konkret memang kita tidak ada. Yang lebih memilih pemimpin yang muslim dan amanah. Itu sudah pasti karena kita memiliki kriteria. Tapi untuk mewujudkan kriteria itu, kita pertama perlu memperbaiki diri sendiri. Menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin untuk dirinya sendiri. Kriterianya kan banyak tadi. Nah, kemudian setelah kita menjadikan pemimpin diri kita untuk diri sendiri, kemudian komunitas kita, kemudian masyarakat kita,
Ketika masyarakatnya itu sudah terbangun dengan hal-hal yang positif, maka sekali lagi akan muncul pemimpin yang positif, pemimpin yang bagus. Kita akan memiliki leader yang bagus. Mustahil, contohnya seperti ini. Kita satu halaqah tahfidz, semuanya tahfidz, masya Allah, hafidz Quran semuanya ngambil sanad, masya Allah. Yang akan jadi ketua siapa? Yang orang yang bagus juga di antara kita, karena kita sudah membangun komunitas Qurani. Berarti yang menjadi pemimpin di situ orang yang punya keahlian di bidang Al-Quran. Jadi di dalam dunia politik ya, khususnya kepemimpinan, pemimpin itu cerminan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi biar sama-sama introspeksi. Ingat, pemimpin adalah cerminan daripada masyarakat itu sendiri. Kita menuju pemimpin siapapun yang tadi katanya koruptor, coba cerminan diri kita. Kita kasih korupsi enggak? Jawabannya iya. Kelas kita kadang minta istirahat duluan, itu baru berkaitan dengan jam. Pelajaran yang harus disampaikan tuntas 2 maudhu gitu, contohnya ini 1,5, besok dilanjut lagi. Itu sudah kita korupsi ilmu. Contohnya sekarang gitu, kita seharusnya tepat jam 8 masuk, ternyata jam 8:15. Kan waktu saya kalian korupsi 15 menit. Nah, dan cerminan daripada masyarakat itu sendiri. Ketika kita membangun masyarakat madani, robbani, maka pemimpin yang akan kita ambil dari masyarakat itu apa? Memiliki kriteria yang madani dan robbani. Nah, seperti itu. Sehingga tidak akan ada saling menyalahkan, tapi akan bercermin dari diri kita sendiri, membangun kepemimpinan yang bagus untuk diri sendiri, komunitas, kemudian masyarakat, sehingga kita akan mencetak pemimpin-pemimpin yang masya Allah di dunia Islam. Seperti itu. Sebagai contoh lagi, coba lihat dulu 4 khalifah. Mereka hidup di lingkungan yang masya Allah, dekat dengan Nabi, ilmu melimpah. Bayangkan, ketika ada masalah bisa langsung tanya kepada masternya, bisa langsung tanya kepada Nabi. Sehingga ketika yang menggantikan posisi Nabi yaitu orang yang memang terbentuk dari masyarakat yang bagus itu. Kemudian para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, semuanya seperti itu. Semuanya terbentuk dari masyarakat yang memang masyarakat Islami gitu. Dan masyarakat Islami tentunya tidak akan terwujud dengan komunitas-komunitas yang ada. Komunitas orang Jawa, masya Allah bagus. Komunitas orang Sumatera, masya Allah bagus. Komunitas orang Kalimantan, masya Allah bagus. Komunitas orang Sulawesi, Papua dan lain sebagainya bagus-bagus. Sehingga pemimpin manapun yang akan ditunjuk ya menjadi orang bagus. Orang Sumatera yang ditunjuk jadi pemimpin ya bagus, memang masyarakatnya bagus, komunitasnya bagus. Orang Jawa yang ditunjuk ya bagus, karena komunitasnya sudah terbangun sehingga menjadi masyarakat yang bagus. Siapapun yang ditunjuk akan menjadi pemimpin yang bagus. Nah, seperti itu. Karena konsep Islam itu menjadi ulil amri itu terhadap diri sendiri dulu. Kemudian komunitas, masyarakat, sehingga menimbulkan pemimpin yang bagus. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Oh ya. Oh, banyak. Ini depan dulu, dari tadi belakang, coba yang depan. Pakai mic. Mungkin satu lagi pertanyaan, nanti kita akan juga buka sesi tanya jawab dengan materi. Silakan. Jadi mungkin penonton bisa menanyakan pertanyaannya juga nanti di sesi tanya jawab juga tidak apa. Oke, satu lagi ya. Satu lagi kemudian kita masuk ke materi yang terakhir. Karena ada satu materi terakhir yang cukup penting. Silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan dari semester 5 PPA. Ya. Izin bertanya, Ustaz. Monggo. Ketika kita menyampaikan kepada masyarakat misalnya tentang kepemimpinan zaman dahulu, yaitu kepemimpinan Rasulullah, terus mereka beralasan itu terlalu kuno kata mereka. Misalnya, kan banyak di masyarakat seperti itu, Ustaz.
Terus bagaimana cara kita menanggapi mereka? Oh, insya Allah. Ini pertanyaannya. Ini lebih memantapkan lagi. Jadi ini takkid untuk pemahaman teman-teman semuanya. Pemahaman teman-teman semuanya. Ini takkid dari beliau, insya Allah. Sebelum kita nanti masuk ke akhir materi, ini beliau mengingatkan kita lagi bagaimana menanggapi masyarakat yang menganggap bahwa kepemimpinan Islam khususnya pada zaman Nabiullah Muhammad SAW itu jadul. Bagaimana? Ingat, Nabiullah SAW dakwah itu tidak langsung dengan teori. Ingat ya, dengan akhlak beliau. Jadi ingat, makanya tadi materi awal tadi jelas sekali bagaimana kita ini mencontoh Nabiullah Muhammad SAW dalam berleader, sebagai seorang leader. Pertama itu tadi kita membangun komunikasi yang bagus. Kemudian kita berakhlak dengan akhlak yang benar-benar diajarkan oleh Islam. Sehingga dari sikap kita, dari perilaku kita, dari akhlak kita itu sudah mencerminkan bagaimana kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerminan. Kita sebagai cerminan. Bukan secara teori kita jelaskan, tapi coba kita fahamkan mereka itu berdakwah dengan apa? Perilaku, berdakwah dengan akhlak. Ini yang sekarang kita galakkan. Bagaimana perilaku kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kita berakhlak dengan wali mahasiswa, bagaimana kita berakhlak dengan masyarakat umum, bagaimana kita berakhlak dengan orang-orang yang menganggap kita ini tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Yaitu berakhlak. Sebagai contoh lagi, pemimpin kita di sini, pembimbing kita, orang tua kita, Ustadz Abu Nida. Semua udah tahu ya Ustadz Abu Nida ya. Kemarin ada sebagian yang belum tahu. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah tahu. Ustadz Abu Nida Abdullah Ta'ala itu sering diundang diskusi di beberapa tempat yang berkaitan dengan manhaj, pemikiran, berkaitan dengan pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan jalan hidup, berakidah, dan lain sebagainya. Beliau tidak menyampaikan teori, tapi dengan akhlak. Oh, ternyata kita yang dianggap, mohon maaf ya, yang dianggap Wahabi ini ternyata akhlaknya juga nggak beda jauh dengan kita. Kita sesama umat Islam. Kita memahamkan mereka tidak dengan teori, tapi dengan praktik yang berakhlak sesuai dengan akhlak Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang terpenting. Makanya tadi ketika ada yang nanya mengenai dengan multimedia internet, sekali lagi kita dakwanya itu bukan hanya sekedar menyampaikan sesuatu, tapi penyampaiannya juga harus bagus. Penyampaiannya harus berakhlak. Intinya di situ. Ketika kita menyampaikan teori, mendeskripsikan sesuatu itu tidak diterima, maka kitalah sebagai cerminan daripada deskripsi itu. Kita adalah cerminan daripada apa? Sejarah atau konsep daripada Islamic leadership itu. Kan tadi dijelaskan Islamic leadership itu apa saja. Contohnya apa? Kita berakhlak, komunikatif, dan lain sebagainya. Maka kita cerminkan melalui diri kita. Jangan hanya sekedar kita menerima materi atau menyalurkan materi yang sudah kita terima, tapi kita terapkan materi itu sehingga lebih dalam maknanya ketika kita berdakwah. Seperti itu jawabannya. Nah, next. Next slide. Nah, kita kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu kepemimpinan Islami dalam manajemen pendidikan Islam. Karena kita semuanya dalam fakultas pendidikan Islam atau tarbiyah kita bilangnya. Coba lihat, itu gambarnya memang seperti itu. Gambar catur. Ulama kita mengharamkan catur karena membuang-buang. Kita yang diharam itu mainnya.
bukan caturnya. Ketika main catur terus kemudian tidak ada manfaat, ya jelas itu haram. Nah, coba di sini kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam apa itu? Ada yang tahu? Di situ ada, masya Allah sekali, lihat ini. Ada berapa poin di situ? Ada 6 poin. Ketika kita terjun di dunia manajemen pendidikan Islam, ketika teman-teman terjun di sekolah-sekolah, ketika teman-teman terjun di organisasi-organisasi, jadi kita benar-benar menyiapkan generasi kita. Kita benar-benar mempersiapkan diri kita bagaimana menjadi seorang leader yang sesuai dengan Islam, kemudian mampu berdaya saing dan lain sebagainya. Salah satunya kita harus memiliki 6 kriteria ini. Visi, misi, dan simbol. Ada yang tahu visi dan simbol ini? Kita tuh harus visioner, harus memiliki tujuan. Itu sudah ditentukan oleh Islam, sangat-sangat kita memahami itu. Bagaimana kita memiliki tujuan, memiliki visi misi. Bahkan kita saja hidup ini sekarang masih bernafas, visi misinya apa? Beribadah kepada Allah. Tujuan kita diciptakan itu apa? Beribadah kepada Allah. Visi misi kita apa? Memperbanyak ibadah, memperbagus ibadah, dan lain sebagainya. Contohnya ini. Pertama, kita memiliki visi. Simbol di sini apa? Ada yang tahu yang dimaksud dengan simbol ini apa? Simbol adalah role model. Kita bisa menjadi seorang yang bisa menjadi simbol kepercayaan, simbol kesuksesan, simbol seorang pemimpin. Jadi ketika kita menjadi seorang leader, selain kita harus visioner, kita juga menjadi role model. Beda dengan bos. Tadi ada yang bertanya, Ustaz, bedanya apa seorang leader dengan bos? Bos itu nyuruh, tidak bisa menjadi simbol bagi kita. Bos itu hanya nyuruh, memberikan perintah, kita turuti, selesai, kita digaji. Tapi seorang leader itu tidak. Bisa kita contoh, cerminan daripada aktivitas kita, cerminan daripada visi yang disampaikan. Makanya visi dan simbol. Paham ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, MBWA. Ada yang tahu? Management by walking about. Ada yang tahu? Karena ini penting ya. Karena kita, yaitu tadi, karena berkaitan dengan institusi kita. Karena kita di perguruan tinggi, tentu harus kita kaitkan dengan perguruan tinggi. Tidak bisa kita serta-merta hanya mempelajari sesuatu kemudian tidak dikaitkan dengan keseharian kita. Jangan, itu akan stuck, tidak memiliki manfaat. Ketika keseharian ini kita dalami, kita ambil manfaatnya, Masya Allah, akan memberikan dampak yang sangat besar. Ada yang tahu istilah ini? Silakan. Ayo, ada yang tahu enggak? Jadi di sini ada kata walking. Walking itu dari kata walk, jalan, berjalan. Maksudnya apa? Langsung praktik. Di Islam kan udah bilang, kita disuruh apa? Mendakwakan balighu anni walau ayat. Simpel kan? Ini maksudnya. Maksudnya di sini, bahasa gaulnya ini. Bahasa pendidikannya seperti itu. Jadi lebih mengedepankan praktik. Jangan cuma sekedar teori. Setelah kita membuat visi, kemudian kita sudah bisa menjadi simbol seorang pemimpin bagi bawahan kita, maka yang kedua kita harus praktikkan. Jadi itu. Kemudian fokus pada pelajar. Karena ini berkaitan dengan pendidikan institusi kita, pendidikan Islam. Fokuslah kepada siapa murid kalian. Fokuslah kepada pelajar kita. Yang di perguruan tinggi berarti fokuslah terhadap mahasiswa kita. Kebutuhan mahasiswa kita apa? Fahami mereka. Fahami murid-murid kalian. Fahami santri-santri kalian. Fokus terhadap mereka. Buat mereka kagum, buat mereka berilmu, sehingga itu akan menjadi apa? Lahan dakwah kita, senjata dakwah kita.
yang meneruskan estafet kita. Kalau kita tidak maksimal, tidak fokus terhadap pelajar kita, maka kita mau fokus kemana? Tidak ada fokus yang lain selain kepada peserta didik kita. Karena konsepnya ini konsep pendidikan. Fokuslah terhadap peserta didik. Itu. Perhatikan mereka. Masalah-masalahnya didengarkan, dicarikan solusinya, diajak berdiskusi, diarahkan. Kalaupun memberikan hukuman-hukuman yang cenderung mendidik, kalau diberikan reward yang bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang, seperti itu. Karena ketika tidak ada pelajar, tidak ada santri, tidak ada mahasiswa, ya tentu kita tidak bisa menjadi seorang pendidik. Itu sudah pasti. Nah, maka kita apa? Diopeni. Mahasiswa kita diopeni, siswa kita diopeni, santri kita diopeni. Itu. Kemudian otonomi, eksperimentasi dan antisipasi terhadap kegagalan. Ini turunan daripada visi dan misi. Menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang akan kita capai itu apa, kegagalan-kegagalannya apa, kemudian solusinya apa. Itu harus kalian pikirkan. Sebagai contoh, ketika kita sudah mempelajari siswa kita, sudah mempelajari santri kita, kemudian kita akan membuat kesimpulan. Oh, ternyata evaluasinya seperti ini. Oh, ternyata yang akan kita lakukan seperti ini. Oh, nanti kalau seandainya gagal, saya harus melakukan apa? Oh, seandainya nanti sukses, tindak lanjutnya apa? Seperti itu. Bukan satu arah, tapi perpanjangan arah. Jangan terfokus di satu arah saja, tapi berbagai arah. Seperti itu. Kalaupun sukses, berarti saya harus ada pengembangan. Kemudian kalau gagal, berarti harus cari solusinya. Nah, seperti itu. Kalaupun nanti seandainya kita stuck, berarti kita berdiskusi yang lebih bagus lagi. Tetap mencari solusi. Intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya, menciptakan rasa kekeluargaan. Itu kita breakdown lagi, kita up lagi. Itu masuk ke interpersonal. Tadi kan sudah saya sebutkan skill di interpersonal, self style, lifestyle dan lain sebagainya. Itu maksudnya di sini, menciptakan rasa kekeluargaan. Coba contoh, ketika kita sudah akrab dengan peserta didik kita, misalnya saya sudah akrab dengan mahasiswa, saya membangun komunikasi yang bagus dengan mahasiswa. Mahasiswa sudah seperti keluarga. Kita sudah sebagai kakak adik, kita sebagai teman, kita sudah sebagai saling memahami dan lain sebagainya. Akan lebih mudah kita mendidik mereka. Akan lebih mudah kita mentransfer ilmu kita. Akan lebih mudah kita menjadi role model mereka. Akan lebih mudah kita membimbing mereka. Akan lebih mudah ketika akan menyelesaikan masalah, maka akan timbul poin-poin yang lebih mudah dalam menyelesaikan masalah itu. Karena kita memiliki rasa kekeluargaan yang erat. Karena itu tadi, prinsip di dalam Islam, prinsip di dalam kekeluargaan khususnya, orang yang paling loyal dengan kita yaitu orang kerabat kita, keluarga kita. Jadi ketika kita membangun komunitas ini sebagai keluarga, maka loyalitas kita akan tinggi. Saling membantunya akan bagus, saling mengikatkannya akan bagus. Kemudian ketika ada permasalahan akan lebih mudah untuk mencarikan solusi. Karena kita lebih terbuka seperti keluarga. Jadi ingat, ketika kalian terjun ke dunia institusi, ke peserta didik kalian, timbulkan rasa kekeluargaan. Ini sekarang lagi diterapkan di semua tahapan institusi di Indonesia. Coba bayangkan, ketika kita datang, ketika kita diservis, Masya Allah, oh bunda, oh ayahanda silakan ini, anaknya seperti ini, ananda seperti ini. Itu kan keluarga sekali. Ketika anak kita dianggap sebagai anak didik mereka, bahkan sudah dianggap sebagai anak sendiri. Salah satunya ini strategi kita. Ketika kita menjadi seorang pendidik, maka peserta didik kita harus kita anggap sebagai keluarga. Timbulkan rasa kekeluargaan di situ. Sehingga transfer ilmu, pendidikan dan lain sebagainya itu akan sukses. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu ketulusan.
kesabaran, semangat, intensitas, dan antusiasme. Semuanya sudah ada tadi di atas. Tapi dalam pendidikan dirumuskan dalam 6 poin penting ini. Ini sangat penting sekali. Kenapa saya mengkerucut ke sini? Karena kita konsepnya pendidikan agama Islam. Baik yang PBA maupun PHI, semuanya asas kita asas pendidikan. Makanya terangkumlah menjadi 6 poin ini. Dan yang terakhir itu ketulusan. Tentu kita ketika melayani peserta didik kita, melayani mahasiswa dengan tulus, itu berbeda dengan ketika kita melayani dengan apa adanya, tidak tulus, tidak memberikan yang terbaik. Itu berbeda sekali. Hanya sekedarnya, coba contohnya gini, kalian datang ke pengajaran, ketika ustadz kita Masya Allah tulus melayani kita dengan bagus, senyum, perlunya apa, akan lebih kena, akan lebih enak, akan lebih transfernya akan lebih bagus ketika hanya diem cemberut. Ngapain tanya-tanya? Mahasiswa banyak nanya. Itu berbeda dengan ketika perlu apa yang bisa kami bantu. Itu saya rasakan. Dulu saya pernah ada TU-nya Masya Allah baik sekali. Ketika kita kesusahan dalam KRS, kalian kalau kesusahan dalam KRS dimarahin ya? Ini mahasiswa nih nggak aktif, KRS-an aja nggak bisa. Dulu nggak, kalau saya nggak kayak gitu. Ada yang beliau udah meninggal, itu beliau memberikan membuat ketulusan dalam melayani kita. Ada kesabaran di situ. Padahal kita udah dewasa, kita tuh belajar untuk KRS-an aja bisa. Tapi beliau, sini saya bantu. Kita dibantu face to face bareng kayak gini. Dibantu ini loh caranya seperti ini. Kalau kesusahan beliau yang melakukan, terus beliau memberikan pengajaran di situ. Itu sangat berbeda dengan ketika servis kita itu tidak tulus. Dan sabar tentu. Kalau tidak sabar nanti akan menimbulkan konflik fisik. Karena konflik fisik itu bahaya. Kenapa? Kalau konflik pikiran biasa, gontok-gontokan selesai. Tapi konflik fisik itu akan membawa kita ke ranah hukum. Jadi jangan sampai kesabaran ini kita hilang. Ingat ya, kalau kalian tidak memiliki kesabaran, kalian tidak pantas dianggap sebagai edukator. Tidak pantas. Di sini tidak ada kata tarbiyah. Tidak ada lagi kata tarbiyah kalau seandainya kita tidak sabar. Mau contoh lagi, Nabiullah Muhammad sangat sabar mendidik, bukan mengajar ya, mendidik umatnya itu sangat-sangat sabar. Memang kita seolah-olah mustahil di level itu, iya memang, tapi setidaknya berusaha untuk bersabar sehingga kebijakan apapun nanti yang akan kita keluarkan itu benar-benar bijaksana dan bisa diterima oleh murid kita atau mahasiswa kita. Itu. Kemudian semangat, tentu jangan loyo ya. Kalau sebenarnya kalau ini ngaca kepada diri saya pribadi. Kalau seandainya saya loyo ya mungkin ya semua impian kita untuk menjadi ini tuh seolah-olah ya buat apa gitu loh. Tapi kita semuanya harus semangat. Saya semangat, teman-teman semangat. Karena apa? Akademi kalian, kepondokan kalian itu mencerminkan kesuksesan kita nanti. Kalau stigma, kemudian stikes saja ini berhasil dengan konsep pesantren dan pendidikan ala pesantren itu berhasil membuat institusi perguruan tinggi maju, berarti kita itu layak. Bayangkan, kita sendiri aja tahu kita ini layak untuk menjadi universitas yang berbasis pesantren. Ini kenapa kita harus selalu semangat. Selalu semangat. Kalau lemah ya berarti kita gagal di sini. Kita tidak akan pernah mewujudkan impian kita menjadi universitas berbasis pesantren. Nah seperti itu. Kemudian intensitas. Nah ini intensitas ini. Ada yang paham maksudnya intensitas? Intensitas itu kalau kita buat simple berproses. Bukan proses ya. Berproses. Ada intensitasnya, ada jangkauannya, ada tahapan-tahapannya. Makanya setelah sabar, semangat, kemudian intensitas itu jelas. Kadang kita sudah bersabar, kita sudah semangat. Nah, kita sudah sabar, semangat, tapi padahal selangkah lagi kita akan berhasil, tapi kita menyerah. Berarti kita tidak memiliki intensitas dalam
dalam berproses. Ada intensitasnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu antusiasme. Antusiasme itu tidak lebih kepada spesifik pengembangan daripada kata semangat. Kadang semangat saja iya, tapi antusiasme itu harus diatur. Ada semangat saja tapi tidak memiliki program, ya itu sama aja bohong. Ada orangnya itu semangat saja tapi ketika ada program yang tidak sesuai dengan keinginannya, antusiasmenya hilang. Itu ada yang seperti itu. Jadi jelas ya. Dari ini 4 poin penting dari pendidikan di institusi. Jadi tolong ada 6 poin penting. Silakan ini ditelaah, kita bersama-sama melangkah. Walaupun nanti kita lanjut ke seminar berikutnya, yaitu berkaitan, saya harapkan ada kaitannya dengan sisi sejarah leadership, Islamic leadership. Jadi ya Islamic history lah berkaitan dengan leadership. Silakan kalau bisa seminar ini jangan cuma berhenti di teman-teman internal. Silakan komunikasikan dengan teman-teman di luar atau mahasiswa-mahasiswa luar. Buat kerjasama. Silakan diajukan ke pembimbing kalian. Biar kalian lebih bisa memiliki daya saing. Jangan sampai kita kuat di komunitas tapi di masyarakat kita lemah. Ingat situ. Leader kita sebagai leader dan dalam Islamic leadership kita harus sampai keluar ke masyarakat. Jangan sampai berhenti di komunitas internal kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sesi yang terakhir ini. Mungkin nanti kalau ada sesi-sesi selanjutnya, monggo tergantung panitianya akan dilanjutkan seperti apa, karena kita sudah berbicara cukup panjang lebar 2 jam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita ikuti sesi kedua dari seminar kepemimpinan bersama dengan Ustaz Bagus Zahidul Jihad Hafizahullah Ta'ala. Dan selanjutnya kami persilakan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita pada siang hari ini. Kami persilakan. Oh, yang ini dulu. Oh, yang di depan dulu. Ya, yang ini. Silakan. Jadi ini sekedar mengingatkan untuk teman-teman, karena kita di sini mahasiswa. Ingat ya, kita harus memposisikan diri selayaknya mahasiswa. Ketika ada pertanyaan, itu sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada pemateri, tapi kalian juga punya hak untuk mengembangkan apa yang harus kalian omongkan. Dari pertanyaan itu silakan kalian jawab, sanggahan, bantu, bantai pun boleh. Silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Karisma Tikalza dari semester 1 Prodi PAI. Oke, pertanyaannya, dalam konsep kepemimpinan, Islam memiliki konsep yang paling unggul dibandingkan konsep lainnya. Nah, setelah kita melihat kembali bagaimana histori kepemimpinan dalam Islam, kita melihat adanya kemunduran setelah masa jayanya. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi sedangkan mereka memiliki konsep yang terbaik dalam segala aspek? Masya Allah, pertanyaannya bagus. Ini jadi cerminan gitu. Jadi dulu kita tuh yang Masya Allah memiliki konsep kepemimpinan yang sangat begitu detail dan sempurnanya dibandingkan kepemimpinan Islam. Tapi kenapa kok mundur? Kenapa kita ini yang menjadi manusia yang lemah di mata orang-orang non Muslim? Nah seperti itu. Silakan ada yang bisa jawab. Monggo. Nah silakan. Dikasih mic-nya. Ditanggapi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya dua tanggapan sih sebenarnya dari pertanyaan sama yang tadi bertanya tentang gimana kalau pemimpin yang kafir tapi adil, sedangkan yang kedua justru tapi korupsi. Ya, monggo. Nggak apa-apa, malah bagus. Jadi lebih meyakinkan lagi ketika ada jawaban atau sanggahan dari teman-teman yang lainnya. Silakan. Sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah dari mana kita tahu bahwa itu adil dan itu korupsi? Itu pertanyaan. Tapi misalnya kalau disuruh milih antara yang adil dengan yang korupsi, artinya ini tidak amanah, kita lebih memilih orang yang kafir tapi bisa menjalankan amanah. Kalau menurut saya, Ya. kenapa? Ketika kita di Indonesia memiliki 5 agama, ya kan? Bukan hanya Islam, mereka menerima ketika memimpinnya Muslim. Kenapa kita sebagai orang Muslim dan menerima apabila pemimpinnya kafir? Seandainya pemimpin kafir itu bisa menjalankan amanat adil kepada masyarakat Muslim atau non Muslim, kenapa tidak kita terima daripada seorang yang mengaku Muslim tapi tidak adil dan tidak menjalankan amanat tersebut? Ya seperti itu. Nah, terus yang lebih baiknya lagi apabila kita memiliki seorang pemimpin Muslim tapi adil, lebih baiknya. Terus yang kedua dari jawaban yang tadi itu, kenapa ketika Islam itu mundur dari leadershipnya Islam? Itu dari tindak sejarah. Ketika seorang Muslim lupa dengan siapa diri mereka, lupa dengan ajaran, dan lupa dengan prinsip dari Islam tersebut, mereka akan mengalami kemunduran. Kita tidak bisa menyalahkan orang kafir misalkan yang mana kita salahkan seperti itu, karena mereka menjalani proses Islam itu lebih dari Islam itu sendiri. Terkadang kita waktu Islam, tapi kita tidak bisa menjalankan konsep Islam. Artinya kita lupa dengan apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Makanya sebenarnya kita tahu bahwa ada namanya ilmu, contoh-contoh saja, ada namanya ilmu usul fiqh. Penulis pertamanya yang jadi ini adalah Imam Syafi'i. Padahal ilmu tersebut tidak ada sebelumnya. Artinya yang menulis dan mencetak, yang merangkai menjadi susunan itu dari Imam Syafi'i, sehingga menjadi penulis dari usul fiqh itu adalah Imam Syafi'i. Sekarang ketika seorang dari non Muslim atau dari orang Eropa misalkan mengaku bahwa dia yang mengembangkan konsep dari kurikulum untuk pembelajaran, kita tidak salahkan karena kenapa kita nggak bisa masuk lebih jelas lagi? Kenapa kita nggak bisa dalam aksennya lebih seperti mereka? Gitu. Jadi ibaratnya intinya kita lupa dengan apa ajaran kita. Kita tidak mempelajarinya, kita tidak mempelajari secara dalam, kita merupakannya, mungkin kita merupakan, tapi kita tidak. Artinya kita tidak mencarinya lebih seperti itu. Masya Allah, tanggapan yang bagus. Ada tanggapan lagi dari teman-teman? Oh ya, silakan dari sisi sana. Memang belum ada yang bertanya. Silakan ini, tunggu mic-nya dulu ya, biar jelas pertanyaannya. Jadi teman-teman juga bisa mendengar, sehingga teman-teman yang menanggapi bisa bagus. Ini yang kami suka dari mahasiswa itu seperti ini. Tolong ya, kita lebih aktif sebagai mahasiswa. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin, semester 1 PAI. Ya. Izin menanggapi, kenapa pemimpinan Islam mundur ketika di masa kejayaannya? Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya seperti dikatakan oleh Ustaz Dita Sadihat, bahwa sesungguhnya pemimpin yang baik akan lahir dari rakyat-rakyat yang baik, dan begitu pula sebaliknya.
pemimpin yang buruk, yang zalim akan terlahir dari rakyat-rakyat yang zalim. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengatakannya dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, demikian kami jadikan sebagian seorang yang zalim sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan amal yang mereka telah lakukan. Kita bisa saksikan juga, kita lihat pemimpin khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang sahabat yang baik, kepemimpinan yang baik. Tapi kenapa rakyat yang membunuh dia? Karena tidak lain merupakan karena rakyatnya sudah mulai jauh dari ajaran Islam. Begitu pula pemimpin yang sangat baik, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah pemimpin yang sangat baik. Tapi kenapa rakyat yang membunuh dia? Karena pemimpin rakyatnya sudah mulai jauh dari Islam. Pemimpin yang baik akan lahir dari rakyat yang baik. Karena tidak mungkin seorang kiai memimpin seorang pencuri, dan tidak pula mungkin seorang pencuri memimpin seorang kiai. Mungkin hanya itu. Insya Allah. Itu analogi yang tepat karena beliau menyerap dari surat Al-An'am. Itu tadi salah satu sebenarnya saya menunggu jawaban ini. Makanya tadi sesi pertama sudah saya bilang, saya tidak akan lupa dengan perkataan saya. Ada di Al-Quran yang mutlak menjelaskan bagaimana menjadi seorang pemimpin, seorang leadership. Persis di surat Al-An'am. Itu tadi, kita semuanya berbasis kepada Islam. Kenapa saya tidak menyebutkan secara letterlek? Saya ingin tahu sejauh mana pemahaman teman-teman. Alhamdulillah ada yang teringat di sini. Dan itu salah satunya. Itu sudah menjadi konsep kita. Di Al-Quran sudah dijelaskan. Pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang baik itu terlahir dari masyarakat yang baik. Begitu juga sebaliknya. Di Al-Quran bahkan pemimpin untuk diri kita sendiri sudah dijelaskan. Kemudian secara komunitas sudah dijelaskan, secara masyarakat sudah dijelaskan. Makanya kenapa saya minta ada 3 dalil dari Al-Quran. Tadi dari sesi pertama ada, jejak digitalnya ada, silakan dicek. Saya bilang ada 3. 3 itu ini mencakup ini: pribadi, komunitas, masyarakat. Ini. Dan Masya Allah beliau alhamdulillah ini pengingat lagi bagi kita semuanya. Itu tadi, ketika masyarakat itu terbangun secara robbani, madani, semuanya baik, maka akan melahirkan pemimpin yang baik. Itu sudah menjadi sunnatullah. Makanya tadi dari awal saya bilang, beda ketika kondisi masyarakat di sini dengan di luar negara kita. Beda pemahaman agamanya. Komunitas di satu tempat, di tempat yang lain itu beda kadar pemahaman agamanya, beda kadar akhlaknya, beda kadar komunikasinya. Dan ini jawabannya persis di Al-Quran. Tetapi di sini pintar-pintarlah kita untuk menjelaskan ini. Pintar-pintarlah kita membreakdown makna daripada ayat ini. Ingat ya, satu ayat di Al-Quran saja, satu ayat ataupun satu masalah yang Al-Quran berbicara di situ, itu tafsirannya sangat dalam sekali, sangat dalam. Bahkan kalau kita telaah, yang kita jelaskan dari A sampai Z selama 2 jam, itu mewakili satu ayat ini aja sudah cukup, sangat cukup. Coba kalau kita perdalam lagi dari surat Al-An'am tadi, itu sangat Masya Allah sekali. Jadi terjawab ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain? Silakan. Oh ya boleh. Ada satu lagi. Berapa lagi panitia? Oh 3. Oke, 1, 2, 3. Sudah ya. Yang pakai masker, yang pakai peci, sama yang itu yang anak gaul saat itu. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai syarat kepemimpinan Islam itu ada 4
mengenai ilmu di sini, tadi mencontohkan adalah sebesar ilmunya, yang mana dia merupakan salah satu panutan dari ilmu Islam. Lalu di samping itu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menguasai dalam bidang ilmu bantah-membantah dalam bidang ilmu filsafat, yang mana ulama juga memujinya bahwasanya jika seorang berkata kepadanya, berbicara kepadanya, seolah-olah dia di depan maktabah yang mana merupakan luas dari dunia. Kemudian yang saya katakan, kok bisa ulama-ulama terdahulu itu menguasai berbagai macam ilmu yang basicnya itu merupakan kuat sekali, baik dari ilmu agama maupun ilmu dunia. Yang saya tanyakan, kunci dari cara kita meraih di samping menuntut ilmu agama dengan basic yang kuat, dan juga bagaimana cara kita mengkompromikan antara kedua ilmu agama dan ilmu dunia yang dua-duanya tersebut bisa kuat basicnya dalam berbagai bidang. Itu saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya berbobot. Beliau lebih mengarah ke how to, bagaimana kita menjadi seperti mereka. How to be, nah itu kalau bahasa Inggrisnya. Bagaimana kita menjadi seperti yang mereka itu. Jadi kita yang kita bahas tuh bukan hanya keahliannya mereka, tapi bagaimana kita juga bisa menjadi seperti mereka. Ini pertanyaannya, Masya Allah. Bahkan kalau tadi keilmuan ya, kita membahas tentang memiliki syarat kedua yaitu ilmu. Ilmu itu persis yang beliau bilang tadi. Ilmu di sini memiliki wawasan yang sangat-sangat luas. Itu kenapa? Karena berkaitan dengan pemangku kebijakan. Seorang pemimpin itu harus memberikan kebijakan yang bijaksana, dan dia tidak akan bijaksana kecuali beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Tidak hanya di satu disiplin keilmuan saja. Itu mutlak. Sebagai contoh, permasalahan negara ini bukan hanya permasalahan agama. Di situ ada ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menjadi seorang yang pemimpin yang memiliki kapasitas ilmu yang sangat luas? Bagaimana caranya? Ini yang Masya Allah, ini pertanyaan yang berbobot sekali. Karena sampai pada saat ini, sampai pada detik ini, ulama-ulama yang kita kenal, kemudian para cendekiawan, kemudian para ahli disiplin ilmu, khususnya di ilmu-ilmu umum maupun agama, itu cenderung kepada satu titik ilmu saja. Dan inilah kelemahan pendidikan sekarang. Jujur, iya, itu sebagai kelemahan. Karena saya beberapa kali ikut diskusi. Jadi salah satu pengkerucutan bidang keilmuan sekarang inilah yang menjadi masalah, menjadi permasalahan khusus. Kenapa tidak seperti ulama-ulama terdahulu? Iya, sangat beda sekali. Di sini pertama ada masa yang mana masa ini kita memiliki akses yang begitu mudah dalam melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Kita memiliki akses, open akses sekarang bilang, globalisasi, modernisasi, internasionalisasi. Jadi ini membuat kita para cendekiawan itu hanya terfokus di satu bidang ilmu saja. Sebagai contoh, yang dialami ulama-ulama terdahulu itu berbeda dengan yang dialami ulama-ulama sekarang. Itu sangat beda sekali. Ulama-ulama terdahulu cenderung dihadapkan dengan permasalahan real di depan mata mereka. Mereka mengalami itu, mereka tahu itu, mereka hidup dengan hal demikian. Itu yang membuat mereka memiliki kemantapan dalam sisi keilmuan.